Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Matius 7 ayat 22-23 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Diari parpudi bahat mahalak namandok tuau, Tuhan, Tuhan, nadahe mangasahon guar muduhami manyurirangi, nadahe lang mangasahon guar ni Tuhan dui dohami, paurot akka setan, jana hami bain akka tanda hawamangan, tapi angguau alusku sonon ma, nada hutan dahamu, morot mahamu sianau, akka najahat dohamu. Dalam bahasa Indonesia, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca dan merenungkan firman ini, kalimatnya begitu pedas, di mana orang yang mengaku mengenal Tuhan dikatakan oleh Tuhan tidak mengenal mereka. Hal ini terjadi ketika orang yang berseru kepada Tuhan hanya sebuah seruan ungkapan, bukan seruan tindakan. Banyak orang menyembuhkan dalam nama Yesus, namun adalah untuk mencari kemuliaan dirinya, bukan untuk menunjukkan kehebatan dan luar biasanya Tuhan dalam hidupnya. Ketika firman ini dinyatakan, mau mengingatkan kepada umat pada saat itu, bahwa simbol-simbol ungkapan harus nyatalah di dalam perbuatan dan tindakan. Apa yang kita ungkapkan bukan hanya sebuah seruan-seruan biasa, namun harus menjadi berdampak kepada perbuatan dan tindakan nyata. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berseru mengatakan Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan yang kita pancarkan, biarlah kebesaran Tuhan yang kita tinggikan, bukan menjadi kemuliaan kita dan kebesaran kita. Betapa banyak di dalam hidup ini yang berseru di dalam nama Tuhan dan mengaku Tuhan sebagai juru selamatnya, namun perbuatan dan tindakannya tidaklah sesuai dengan ungkapan yang dia ungkapkan. Banyak orang mencari Tuhan alasan, namun dalam kenyataan dia mau mencari kebesaran, mencari kemuliaan, mencari hormat, dan mencari apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Tuhan dilapis hanya sebagai ungkapan kata-kata, namun di dalam kenyataan jauh daripada perbuatan yang mengenal Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menegur dan mengingatkan bahwa ungkapan mengatakan Tuhan, Tuhan haruslah menjadi sesuatu ungkapan yang seturut dengan perbuatan, di mana Tuhan menjadi dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan, yang kita ungkapkan, dan yang kita perankan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, hendaknya kemuliaan Tuhanlah yang terpancar, bukan kehebatan kita, bukan yang mencari keuntungan dari apa yang kita katakan dan ungkapkan itu. Ketika orang percaya mengatakan bahwa mengenal Tuhan, namun perbuatannya tidak mencerminkan kehendak Tuhan, di sanalah pada zaman akhir Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah sampai pengungkapan ini diungkapkan menjadi sesuatu yang memperlihatkan hanya simbol-simbol saja, namun harus menjadi realita kehidupan kita yang memperlihatkan Tuhan dan Juru Selamat melalui perbuatan dan tindakan kita. Firman ini mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa ungkapan itu haruslah nyata dalam perbuatan dan tindakan. Ketika kita bertindak, mari kemuliaan Tuhan yang kita nyatakan.
Ketika kita bernubuat, marilah kita untuk membesarkan Tuhan, bukan untuk membesarkan diri sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menjadi menuntun kita, mengarahkan hidup kita untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan semangat baru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajari kami, menuntun kami untuk selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat baru. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.